Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 pada aplikasi kimia kuantum dalam menganalisis ikatan protein ligan. Jelaskan sekurang-kurangnya 3 landasan konseptual yang mendasari stabilitas ikatan protein ligan. Di sini saya mengambil jurnal Molecular Dating senyawa jahe merah dan kunyit pada DNA granulase protein 1 Toxoplasma gondii dengan metode in silico. Untuk landasan konseptual yang pertama yang dalam aplikasi kimia kuantum ini adalah yang pertama itu ada prinsip kuantum. Prinsip-prinsip mekanika kuantum membantu dalam memahami sifat-sifat dasar protein, sifat-sifat dasar partikel subatomik yang terlibat dalam ikatan kimia seperti elektron dan inti atom. Dalam konteks protein ligan, prinsip ini membantu dalam membedakan interaksi antara atom-atom di dalam protein dan ligan secara kuantitatif, termasuk pembentukan ikatan dan interaksi non-kovalent. Di jurnal ini dijelaskan kalau misalnya molekular dating bertujuan menganalisis binding site atau binding affinity untuk memperoleh informasi potensi senyawa-senyawa yang terkandung dalam jahe merah dan kunyit dalam menghambat aktivitas protein GRA1. Nah, protein GRA1 ini berperan dalam peningkatan ion kalsium. Untuk hasil pembahasan ini, yang kita bahas adalah yang pertama adalah kita harus mencari senyawa yang terkandung dalam kita harus menganalisis senyawa yang terkandung dalam kunyit dan jahe merah tersebut. Lalu kita lakukan Glycokinase prediction. Prediksi ini berguna untuk menentukan suatu senyawa yang dapat dikategorikan sebagai molekul obat atau bukan obat yang mengacu pada aturan tertentu. Nah, senyawa yang dikategorikan sebagai molekul obat diprediksi mampu menembus membran pencernaan dan membran sel serta dapat mencapai protein target dengan mudah. Daging merupakan interaksi penambatan antara ligan dan protein yang digunakan untuk menduga posisi dan orientasi ligan ketika terikat pada reseptor protein. Ligan yang digunakan pada simulasi ini yaitu senyawa-senyawa yang terdapat pada jahe merah dan kunyit, sedangkan reseptor yang digunakan adalah protein GRA1 pada tegandi. Binding affinity adalah energi ikatan yang diperlukan untuk membentuk kompleks protein ligan yang dipengaruhi oleh energi ikat pada kompleks protein ligan. Yang landasan konseptual yang kedua itu adalah teori struktur dan reaktivitas kimia. Kita harus memahami tentang teori struktur dan reaktivitas kimia yang meliputi konsep-konsep yang meliputi konsep bagaimana struktur molekul mempengaruhi sifat kimianya, termasuk bagaimana struktur protein dan ligan mempengaruhi ikatan dan interaksi antara keduanya. Analisis kimia kuantum memungkinkan memodelkan interaksi tersebut secara detail sehingga kita bisa memprediksi interaksi antara ikatan protein dan ligan tersebut. Nah, pada jurnal ini, interaksi kimia yang dapat terbentuk dari hasil dating adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi van der Waals. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dari suatu molekul dengan molekul yang lain yang lebih elektronegatif. Ikatan hidrogen ini merupakan jenis ikatan antara molekul yang paling kuat dan stabilitasnya lebih tinggi. Interaksi hidrofobik adalah interaksi antara molekul nonpolar yang tidak mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Ikatan hidrofobik merupakan ikatan lemah, namun masih lebih kuat dibandingkan dengan ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah ikatan terbentuk saat dua atom dalam keadaan dekat satu sama lain dan membentuk gaya tarik lemah yang spesifik. Interaksi ini hanya terbentuk ketika atom-atom berjarak sangat dekat. Hasil dari daking senyawa pada jahe merah dan kunyit dengan protein GRA1 ini didapatkan beberapa interaksi seperti ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, meliputi ikatan hidrogen konvensional dan karbon hidrogen, dan interaksi hidrofobik meliputi ikatan p-alkyl dan alkyl. Untuk landasan konseptual yang ketiga adalah pemodelan
molekul dan simulasi. Pendekatan pemodelan molekul dan simulasi komputer memungkinkan kita untuk memahami ikatan protein ligan dengan cara mendalam melalui teknik-teknik seperti dinamika molekul. Kita dapat memodelkan bagaimana ikatan berubah seiring waktu dan bagaimana energi dalam sistem itu berubah sebagai respon terhadap perubahan struktural. Nah, dalam hal ini dapat membantu dalam merancang senyawa-senyawa baru yang lebih efektif sebagai obat atau agen terapeutik. Nah, di jurnal ini jelaskan bahwa visualisasi dan analisis interaksi hasil docking dilakukan untuk melihat hasil penebatan berupa interaksi protein dengan ligan ditinjau dari jenis interaksi yang terbentuk. Kurkumin dan demetoksikkurkumin adalah senyawa yang paling stabil dalam saat berinteraksi dengan protein GRA1 karena membentuk ikatan hidrogen yang paling banyak dibandingkan dengan ligan lain, yaitu 2 ikatan hidrogen. Interaksi kimia yang terbentuk dari hasil docking dapat digunakan untuk melihat kestabilan interaksi. Kurkumin dan demetoksikkurkumin membentuk jumlah interaksi van der Waals yang sama, yaitu 3 residu asam amino, sedangkan bis-demetoksikkurkumin memiliki 4 ikatan van der Waals tetapi tidak memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi ikatan van der Waals merupakan ikatan yang berperan penting dalam hasil docking dalam menentukan stabilitas ligan terhadap reseptor. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, semua senyawa pada jahe merah dan kunyit dapat dikategorikan sebagai molekul obat. Senyawa kimia pada kunyit seperti kurkumin, demetoksikkurkumin, dan bis-demetoksikkurkumin, dan jahe merah, beta-pinen, beta-cis-quevalenderan, dan trans-saropilen memiliki potensi sebagai antitoksoplasmosis.